Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil insi wal jan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar. فمن زوزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال في آيات أخرى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هادم اللذات. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama yang saya hormati dan saya turut berduka, saya tahu-tahunya udah 7 hari. Ya, Ustaz, antum Jakarta 7 hari nggak apa-apa, Ustaz. Ada yang di sini baru tahu 7 hari. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan keluarga almarhum yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati Ustaz Faisal atau Ustaz Ubay, ya, Ustaz Asayib, dan ada saudara saya juga Ustaz Hamzah. Ya. Kok turun di belakang, Ustaz? Masya Allah. Ya, wajah sekalian, bapak-bapak yang sama-sama dirahmati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita malam ini malam yang ke-7 memperingati yakni wafatnya almarhum Bapak Hanta, ya. Mudah-mudahan beliau diterangkan kuburnya oleh Allah, diluaskan kuburnya oleh Allah. Allah jadikan kuburnya taman dari taman surganya Allah. Yang dimuliakan oleh Allah, tradisi kayak ini hanya ada di Indonesia. Tahlil ini hanya ada di Indonesia ya, umumnya ya. Di zaman Nabi ada nggak kayak gini? Tahlil ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Ya, berarti ini hukumnya apa ya? Kalau orang bilang kan bid'ah ya, bid'ah, ya. Karena zaman Nabi nggak ada tahlil. Kenapa? Karena sahabat itu setiap saat, setiap detik, setiap waktu ingat sama mati. Ingat mati. Kita yang datang sekarang ini ingat mati nggak kira-kira? Ingat beseknya doang. Nah,
Jadi diadakan tahlil kita ini di sini di Indonesia karena kita sering lupanya sama mati, ya, supaya ingat mati. Nah, makanya tahlil yang terbaik itu bukan hanya dibacakan Yasin, ada ceramahnya supaya ngingetin orang kita nih yang belum sadar, ya. Biasanya kita kan kalau disuruh sholat ke masjid nggak ada yang mau datang, tapi kalau tahlilan sergap. Suruh pengajian datang ke masjid nggak datang, nah tahlilan datang. Nah kesempatan di tahlilan ini dihajar aja udah, ya. Dikasih tahu, ya, bahwasanya semua bakal kullu nafsin dha'iqatul maut, kita semua bakalan mati siapapun kita, ya kan? Mau presiden ke bakalan mati, rakyat kecil juga mati, orang kaya, orang miskin, oh, apalagi orang miskin belum mati udah mati duluan dia. Wajib sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mengingat kematian itu sangat penting. Makanya Rasulullah mengingatkan kita, aktiru dzikra hazimul laddat, ingat, perbanyak kalian mengingat kematian, ya. Karena kalau orang yang ingat kematian, sadar kalau dirinya bakal mati, kira-kira siap-siap nggak? Ya, siap-siap. Kalau orang mau mati, jadi yakin nggak dengan mati? Yakin apa percaya? Nah, percaya apa yakin? Gak enak kecil lah ya, bolak-balik ikut-ikutan. Percaya apa yakin? Yakin apa percaya? Percaya, ya kan? Beda antara percaya sama yakin. Kalau percaya, ya percaya doang, ya. Kayak orang ahli tembak gitu, nembak kapal 10 kena semua. Percaya nggak? Kalau dia ahli tembak, percaya? Yakin? Belum tentu. Kalau yakin, taruh di kepala kita suruh tembak, berani nggak kira-kira? Belum yakin berarti. Nah, orang yang yakin dengan kematian, insya Allah salat isyanya tadi berjamaah. Yang yakin sama mati, salat isyanya tadi berjamaah, ya. Yang belum yakin, ntar dulu salatnya belakangan. Nah, ini untuk menanamkan keyakinan kita bahwasanya mati itu memang perlu dipersiapkan. Ya, mati itu perlu dipersiapkan karena mati itu datangnya ngasih tahu nggak kira-kira? Malaikat terus ngasih tahu sama kita, lu udah siap apa belum gitu. Kira-kira kita udah siap nggak kalau mati? Hah? Belum. Ya malaikat kan nggak mau tahu apa kita. Kita siap kagak siap, ya udah, kalau udah datang, idza jaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Tidak dimajukan, tidak dimundurkan. Kalau sudah datang ajalnya, Pak. Ya. Maka siapapun kita nih harus menyadari kalau kita bakalan mati. Dan kita akan, ya, fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya apa yang kita kerjain di dunia ini ada balasannya nanti di akhirat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil-kecilnya amal nanti akan dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan di dunia nih, kebaikan, sekecil-kecilnya kebaikan dihitung oleh Allah, sekecil-kecilnya keburukan akan dihitung oleh Allah. Kunci selamat kita apa, Pak? Dalam kehidupan dunia ini untuk mencapai keselamatan, kesuksesan kita di dunia dan di akhirat, ada kuncinya. Ya, apa kuncinya? Sholat. Ya.
Kuncinya itu adalah sholat. Karena segala sesuatunya Pak tidak bernilai di hadapan Allah. Dan segala sesuatu belum ditanyakan oleh Allah sebelum sholatnya ditanya lebih dulu. Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya. Yang akan ditanya pertama kali seorang hamba nanti bukan haji berapa kali, bukan umroh berapa kali, bukan sedekah berapa miliar, tapi yang ditanya udah sholat apa belum. Sekarang Pak orang Islam ninggalin sholat gampang Pak. Ya, kita terkadang sedih adzan di masjid dikumandangkan, ada yang sibuk sama HP masih, yang rata-rata sibuk sama HP. Ya, kalau ditanya Allah sama HP besaran siapa? Ayo Pak, besaran siapa? Allah apa besaran HP? Allah ya. Coba ketika kita HP di rumah bunyi, kita ada di luar, ngapain kita? Ngambil kan? Lari. Atau kita naik motor, lagi kenceng, ya, bergetar di kantong kita, wah, langsung ngepot aja ke, berhenti kita. Untuk apa? Ngambil di masjid. Dikumandang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngapain? Hah? Kira-kira pergi ke masjidnya? Nah, katanya besaran Allah. Hah? Hah? Katanya besaran Allah. Ya, dipanggil HP nyaut, dipanggil Allah kagak. Kan begitu tuh. Jadi sekarang ini Allah kalah sama HP. Ya kan? Nah, bagaimana kita berusaha hadir di tempat pengajian? Untuk apa? Untuk bisa menanamkan dalam hati kita kebesaran Allah. Supaya Allah ada di dalam hati kita. Ya. Supaya iman kita meningkat. Kenapa? Orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman kepada Allah, jika disebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hatinya bergetar. Ya, hatinya kira-kira hati kita sudah bergetar belum? Enggak perlu Pak, karena tingkatan kita masih tingkatan level paling rendah. Cukup ketika dipanggil Allah, ada dikumandangkan, segera pergi ke masjid. Itu baru dikatakan beriman. Berarti Allah sudah ada di dalam hati kita. Kebesaran Allah tertanam dalam hati kita. Tapi jika adzan dikumandangkan, tapi kita masih leyek-leyek. Biasa kalimat apa yang keluar? Tanggung yang kerja. Ya, yang masih nganggur baru ke adzan, belum komat, ya kan? Kalau udah komat, udah komat, ya. Maka juga sekalian, ini penting buat kita, karena ini bekal satu-satunya yang akan kita bawa nih. Kalau orang, masya Allah, istiqomah, berjamaah, 5 waktu, selalu berjamaah, meninggal dunia, surga jaminannya. Rasul yang ngasih tahu. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita pengen masuk surga, insya Allah semuanya pengen masuk surga. Calon surga semua ini. Insya Allah cukup siang. Insya Allah akan dilanjutkan oleh guru kita, Ustaz Ubay. Insya Allah lebih luas lagi Pak. Untuk saya dikasih duluan. Kalau enggak kebagian dulu beliau.